Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Ibu Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil perkembangan kami berupa board game yang kami beri judul Board Quest. Sebelum kami mempresentasikan hasil kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Julius Fajar Fernando Sera dengan NPM 210711251 dan ditemani rekan saya yaitu Saya Calvin Donisya Raharjo dengan NPM 2107111299. latar belakang berawal dari kebingungan dengan masalah yang ada di sekitar kita. Mengapa permainan papan seperti ular tangga kita lihat kurang bisa dimainkan bagi penyandang tunanetra? Kenapa anak-anak zaman sekarang sangat susah untuk minta belajar? Mereka hanya ingin bermain terus-menerus. Nah, tujuan pengembangan kami ini tujuan untuk menjadikan permainan board game ramah dimainkan oleh penyandang tunanetra dan meningkatkan antusias anak-anak untuk belajar media board game. Nah, pada kelengkapan permainan ini akan dijelaskan oleh partner saya Calvin. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang akan kita dapatkan jika kita membeli Quest Board atau yang kita sebut dengan QB ini. Oke, yang pertama kita akan yang pastinya akan mendapatkan box permainan Quest Board yang di dalamnya akan menampung berbagai media dan alat permainan seperti board atau papan, card, pawn atau pion, dan juga dadu serta instruction card. Yang semua itu akan kita jelaskan di sesi berikutnya. Di edisi awal ini, game kita yaitu Quest Board mengangkat tema yaitu Monster Edition. Monster Edition ini bukan monster yang bertema seram, tapi monster yang bertema lucu dan colorful. Dan kedepannya akan ada banyak edisi yang seru dan misteri pastinya. Kenapa sih kita menggunakan Monster Edition sebagai edisi awal permainan Quest Board ini? Hal itu karena kita pikir anak-anak akan menyukai karakter yang lucu dan suasana yang colorful dengan banyak warna. Dan selanjutnya kita akan mendapatkan board atau papan yang sebagai poin utama permainan QB ini. Di item inilah kita akan bermain dan belajar yang telah kami sesuaikan board ini dengan tema kita yaitu monster colorful dengan papan ini dengan warna yang berbagai macam, dan papan ini berisi 100 kotak yang akan diramaikan dengan tangga, ular, serta simbol khusus yang akan kita temui dalam permainan. Selanjutnya ada kartu sebagai media pendukung kita saat bermain Quest Board nantinya. Ada beberapa jenis kartu dan terdapat berbagai pertanyaan. Dan sebagai bahan belajar juga tentunya yang akan saya jelaskan pada sesi berikutnya. Selain itu, kita juga mendapatkan pawn atau pion dan dadu. Pion kita tidak bisa bermain tanpa pion. Pion ini kita sudah desain khusus dengan bentuk dan warna yang berbeda agar mudah dibedakan, serta kita tambahkan magnet pada bagian bawah agar tidak mudah jatuh saat tidak sengaja tersenggol. Dan untuk dadunya sendiri kita desain khusus dengan warna-warni yang pasti anak-anak suka, dan titik-titik yang menunjukkan angka kita buat seperti efek timbul. Selanjutnya pada sesi kartu. Di sini saya akan menjelaskan apa aja sih kartu-kartu
kartu-kartu yang ada, fungsinya buat apa, dan semua itu akan kita bahas di sesi ini. Jadi di sini kita menyediakan 3 jenis kartu, yaitu kartu bernyanyi, berhitung, dan kartu mengeja. 3 jenis ini kami pikir akan sangat cocok untuk anak-anak yang sedang dalam masa-masa saat senang, masa-masa yang senang bermain dengan disisipkan bahan belajar. Detail kartu akan saya jelaskan di sesi berikutnya. Ya, untuk kartu jenis pertama yaitu berhitung, kita mempunyai 2 tipe, yaitu kartu soal dan kartu jawaban. Kartu memiliki 2 bagian, yaitu bagian depan seperti ini dan kartu bagian belakang seperti ini. Setiap kartu juga memiliki detail, seperti ada tipe soal di kiri bagian atas, dan ada pertanyaan untuk tipe soal dan untuk kartu tipe soal, dan jawaban untuk kartu tipe jawaban di tengah-tengah, serta poin di kanan atas. Dan untuk kartu berhitung sendiri, kita beri warna biru untuk simbol khusus yang nanti akan ada di board. Dan selanjutnya ada kartu tipe jenis bernyanyi. Sama dengan kartu berhitung, kartu bernyanyi juga memiliki 2 bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Yang membedakannya yaitu tipe kartu jenis bernyanyi memiliki kode QR. Karena bernyanyi kita tidak bisa memberikan jawaban berupa nada atau irama, jadi kita menyiapkan kode QR yang bisa teman-teman akses, yang akan membawa teman-teman menuju sebuah video dengan lagu yang kita tanyakan. Kemudian ada kartu mengeja. Kartu mengeja juga memiliki 2 bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Kartu mengeja juga sama dengan kartu bernyanyi, memiliki kode QR yang akan membawa teman-teman menuju sebuah video yang berisi tentang edukasi mengeja, yaitu edukasi mengeja bisa seperti contoh ini, ada tiga suku kata, nanti juga ada per huruf, ada juga 2 suku kata, dan beberapa yang lainnya. Untuk kartu mengeja, pada papan kita memberikan simbol khusus yaitu berwarna hijau. Selanjutnya adalah kebaruan yang kita tambahkan pada permainan ini. Yang pertama, kartu pembelajaran. Kartu pembelajaran yang sudah saya jelaskan di sesi sebelumnya, yang berupa 3 jenis kartu, yaitu bernyanyi, berhitung, dan mengeja, yang masing-masing memiliki 2 tipe, yaitu soal dan jawab. Yang kedua, pastinya dari mekanisme permainannya berbeda dengan permainan board game pada umumnya. Jadi permainan board game yang kami kembangkan ini memiliki inovasi dan aturan yang berbeda, baik dari visual, cara bermain, dan item-item yang berada di permainan tersebut. Dan selanjutnya, kebaruan yang kami unggulkan yaitu kami menambahkan huruf braille. Huruf braille kita tambahkan untuk membantu teman-teman kita penyandang tunanetra agar bisa ikut bermain board game ini, yaitu yang tunjukkan seperti ini. Jika teman-teman teliti, dari awal kita sudah banyak menemukan huruf braille di papan maupun di kartu. Seperti di kartu ada di bawah tipe soal, ada di bawah pertanyaan, dan di bawah poin. Dan kebaruan selanjutnya ada di papan, yaitu kita juga menambahkan huruf braille di bawah setiap angka, setiap kotak. Dan kita juga menambahkan efek timbul pada tangga dan ular, agar memudahkan penyandang tunanetra membedakan mana itu tangga dan mana itu ular.
serta efek timbul pada simbol khusus, yaitu pink, hijau, dan kuning. Yang selanjutnya, baik, kita masuk dalam aturan bermain. Jadi permainan QB ini bisa dimainkan minimal 2 orang dan maksimal 4 orang. Mengapa kita membatasi pada 4 orang? Agar permainan tidak terlalu ramai dan tidak memusingkan. Serta pion yang kita sediakan dalam paket penjualan hanya menyediakan 4 pion saja. Selanjutnya, permainan board game selanjutnya aturannya sama seperti permainan board game pada umumnya, yaitu ular tangga. Kita memiliki satu kesempatan untuk melempar dadu dan berjalan sesuai angka yang keluar. Selanjutnya, yaitu jika pemain berhenti di kotak bertanda khusus, yang tadi kita sudah lihat ada lingkaran berwarna pink, biru, dan hijau, pemain harus melakukan atau menjawab pertanyaan yang tersedia. Dan jika benar, maka pemain akan mendapatkan poin sesuai yang tertera di kartu. Apabila tidak bisa menjawab, maka pemain tidak mendapatkan poin atau hukuman apapun. Selanjutnya, pemain yang berhenti di kaki tangga, maka akan naik ke kotak di atas sesuai panjang tangga dan mendapatkan 5 poin tambahan. Sebaliknya, jika pemain yang berhenti di kepala ular, maka pemain akan turun ke kotak yang berada di bawahnya sesuai panjang ular dan dikurangi 5 poin. Dan permainan ini akan terus berlanjut hingga semua pemain mencapai kotak ke 100 dan pemenang akan ditentukan dengan pemain yang memiliki poin terbanyak. Di sini di permainan kami juga memberikan 2 note, yaitu semakin besar angka kotak yang pemain mainkan, maka akan semakin susah pertanyaan, namun akan semakin besar juga poinnya. Dan jika ada kondisi di mana satu pemain sudah sampai di angka 100, pemain itu boleh bermain lagi dengan berjalan mundur yang akan saya jelaskan di sesi berikutnya. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang permainan questboard ini. Yaitu yang pertama, kita fokus pada karakter di pojok kiri bawah yang berwarna hijau. Dia berada di kotak pertama. Kemudian pemain melemparkan dadu. Misalkan ini keluar angka 5. Berarti pion yang ada di kotak pertama akan jalan ke kotak ke-6. Dan pada saat itu juga pemain berhenti di kotak yang bertanda khusus, yaitu berwarna pink. Maka pemain tersebut akan mendapat 1 kartu soal, yaitu kartu bernyanyi. Apabila pemain tersebut tidak mengetahui jawaban yang sebenarnya, maka akan disediakan juga kartu jawab dengan kode QR yang bisa di-scan. Apabila bisa menjawab pertanyaan, maka akan mendapatkan nilai plus, dan apabila salah, tidak akan mendapatkan apapun. Kemudian kita fokus kepada pion yang berwarna pink ini yang di angka 74. Dia tepat berada di bawah anak tangga. Maka dia otomatis akan naik menuju ke angka 94 dan akan mendapatkan 5 poin. Selanjutnya kita fokus pada pion kuning di angka 97. Dia tepat berdiri di atas kepala ular. Maka dia akan turun ke bawah ke kaki ular dan dikurangi poinnya sebesar 5 poin. Dan untuk note yang sebelumnya saya jelaskan, jika sudah ada pemain yang berada di kotak 100 seperti ini, pion berwarna biru,
dia boleh bermain lagi. Contoh dia melemparkan dadu keluar angka 1, maka dia akan berjalan mundur seperti ini. Jadi dari 100 menuju ke 99. Baik, sekian. Terima kasih. Mungkin sekian mekanisme permainan dari permainan kami, yaitu quest board. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Fajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Calvin atas penjelasannya. Dan sekarang kita sampai di bagian marketing. Permainan board kami ini kami sediakan dalam 2 edisi, yaitu Monster Edition dan Geography Edition. Dengan total harga Rp249.999. Kami juga memberikan diskon awal bulan sebanyak 16%. Ada juga kami menjual pak Monster Edition dan Geography Edition secara satu pak dengan harga Rp499.999. Dan kami juga memberikan diskon sebanyak 23% menjadi Rp384.999. Oke, selanjutnya, mengapa kalian harus membeli produk kami ini? Yang pertama, kami memberikan diskon pada produk kami ini hanya dengan waktu yang terbatas. Dan yang kedua, limited stock. Produk kami ini hanya diproduksi dalam jumlah dan waktu yang terbatas. Yang ketiga, akan banyak sekali varian-varian yang akan kami riliskan ke depannya yang menarik. Dan yang terakhir, produk kami ini ditargetkan untuk anak-anak TK dan SD kelas 1 dan 2, yang sudah pasti desain kami ini akan menarik anak-anak untuk memainkannya dan tentu manfaatnya pula. Nah, kita lanjut ke target marketing kami. Akan kami tujukan penjualan kami ini akan kami sediakan di toko mainan anak-anak, dan supermarket yang ada di sekitarnya. Oke, terima kasih teman-teman dan rekan-rekan semuanya yang sudah memperhatikan presentasi kami ini dari awal sampai akhir. Saya dan rekan saya Calvin pamit undur diri dan terima kasih.